Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kuliah yang pertama ini, kuliah alat dan mesin pertanian ya, kita isi dengan pendahuluan untuk pertemuan pertama, di mana pada pendahuluan ini akan disampaikan yaitu rencana kegiatan perkuliahan selama 1 semester. Untuk dosen pengampu dari mata kuliah ini ada 2 orang, yaitu saya sendiri Pak Imam, dan yang kedua adalah Ibu Menil. Sedangkan untuk praktikum nanti akan dibantu oleh Pak Purwanto dan Pak Yusfir. Untuk pertemuan pertama, yaitu tentang pendahuluan dan silabus yang seperti ini, rencana perkuliahan ya. Terus yang kedua adalah alat mesin persiapan lahan. Ini ada 4 kali pertemuan. Terus ada traktor tangan 2 roda, traktor 4 roda, dan alat mesin penanam. Sedangkan untuk dosen kedua nanti yang masuk minggu ke-9 sampai 16, yaitu alat mesin pemupukan, alat mesin penyiang, alat mesin penyemprot, alat mesin pemanen, alat mesin perontokan, alat mesin pengering, alat mesin sortasi, dan keselamatan kerja. Sedangkan untuk praktikum nantinya akan diisi dengan kegiatan yaitu pengenalan alat mesin prapanen, alat mesin pasca panen, spesifikasi traktor tangan, mengemudikan traktor tangan, pemeliharaan traktor tangan, terus spesifikasi traktor 4 roda, mengemudi traktor 4 roda, pemeliharaan traktor 4 roda, pemasangan implemen untuk traktor 4 roda. Terus juga pemasangan trailer untuk traktor 4 roda. Terus ada lagi yaitu mengemudi traktor 2 kali. Terus membajak dengan hand traktor itu 1 kali, membajak dengan traktor besar 1 kali, menggaru dengan traktor besar 1 kali, dan terakhir adalah ujian praktek. Jadi itu yang akan kita jalani selama 1 semester. Itu rencananya seperti itu. Nah, terus untuk yang pertama, mungkin kita sering, ini judulnya adalah alat dan mesin pertanian. Nah, mungkin sebelum ke sana, mungkin perlu kita ketahui dulu ya, apa sih mekanisasi pertanian itu? Mungkin orang melihatnya, apa? Cuma traktor aja, sebenarnya enggak ya. Jadi mekanisasi pertanian itu, kalau dalam pengertiannya adalah pemakaian tenaga mekanis atau energi mekanis di bidang pertanian, itulah mekanisasi. Jadi kalau ada energi-energi yang kimia nggak termasuk. Jadi yang energi yang berasal dari mekanik ya, itu ada digunakan untuk pertanian tuh mekanisasi pertanian. Nah, pertanian sendiri artinya cukup luas gitu ya, nggak cuma nanam tanaman saja, tapi bisa juga ke hewan. Jadi kalau kita lihat definisi ini, pertanian dalam arti luas adalah pengetahuan dan cara dari produksi tanaman dan hewan yang berguna untuk manusia, termasuk dalam batas-batas tertentu yang penyediaannya dari hasil-hasil ini untuk dapat diberikan ke manusia. Jadi itu pertanian dalam arti luas. Nah, pengertian lain dari mekanisasi yaitu bahwa kegiatan ini sistematik berdasarkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi mekanis yang diterapkan dalam usaha produksi pertanian. Jadi ada pengertian lain seperti itu. Jadi teknologi mekanis yang diterapkan dalam usaha bidang pertanian. Nah, dalam wujudnya berupa semua peralatan yang digunakan tenaga manusia, ternak, mesin maupun tenaga dalam alam dengan tujuan untuk mengurangi kejadian kerja. Secara ekonomis menguntungkan serta memperbaiki mutu hasil kerja. Nah, jadi kalau misalnya ada menggunakan peralatan, menggunakan tenaga manusia, misalnya mencangkul, itu termasuk juga sebenarnya. Atau membajak sawah menggunakan bajak, menggunakan kerbau atau sapi, berarti menggunakan ternak, itu juga dikatakan lingkupnya juga ya. Terus menggunakan mesin, katakanlah menggunakan traktor atau hand traktor, itu juga termasuk. Maupun tenaga alam dengan tujuan untuk mengurangi kejadian kerja. Tenaga alam apa seperti ini misalnya. Kalau kita lihat di sungai, sungai itu kan punya tenaga ya, airnya mengalir ada tenaganya. Nah, kalau tenaganya itu digunakan untuk memutar ini kincir, kincirnya diteruskan untuk misalnya penubuh padi gitu ya, itu termasuk memanfaatkan tenaga alam. Atau kincir sendiri digunakan untuk menaikkan air dari sungai yang di bawah ke sawah yang di atasnya.
tenaga alam, atau mungkin tenaga angin, itu juga termasuk tenaga alam. Tujuannya adalah untuk mengurangi kejadian kerja atau biar nggak capek kan, gitu, mengurangi kejadian kerja. Secara ekonomis menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan berarti nggak diteruskan usaha itu. Dan memperbaiki mutu hasil kerja. Jadi kalau hasil kerjanya ternyata nggak bagus, ya berarti nggak bisa dipakai. Ya. Nah, ruang lingkup organisasi itu meliputi bidang alat, mesin, serta bidang teknik tanah dan air. Jadi cakupannya cukup luas. Bidang alatnya, alat-alat ya peralatan ya. Peralatan itu dia nggak perlu mekanisme kerja gitu ya. Misalnya cangkul itu kan alat gitu ya. Sabit juga alat. Jadi alat itu nggak perlu mekanisme. Nah, kalau mesin ada mekanismenya. Jadi mekanisme itu kegiatan yang berulang gitu ya. Nah, sama aja jika misalnya di sekitar kita untuk menjahit baju, kita bisa menggunakan alat. Alatnya apa? Jarum. Jarumnya benang, menjahit kan bisa. Nah, tapi polanya kan bisa nggak sama. Tapi kalau menggunakan mesin jahit, maka itu polanya akan sama. Artinya maju mundurnya, naik turunnya itu akan sama terus, itu mesin ya. Nah, kalau di pertanian ya, mesin pertanian seperti menggunakan traktor ya, atau mungkin ada namanya thresher untuk perontok padi. Itu adalah mesin. Terus ada lagi yaitu bidang teknik tanah dan air. Nah, dalam hal ini adalah irigasi. Nah, irigasi itu juga termasuk di bidang mekanisme pertanian cakupannya. Jadi bagaimana cara irigasi, baik irigasi di atas tanah atau di bawah tanah, itu termasuk juga. Nah, selanjutnya alat mesin budaya pertanian itu dibedakan menjadi beberapa ya. Jadi ada namanya di sini budidaya, yaitu tahap usaha sebelum panen. Jadi kalau alat mesin budaya itu adalah mesin-mesin yang digunakan sebelum panen, alat yang digunakan sebelum panen. Contohnya apa misalnya? Ya kita tahu kalau misalnya orang mau mengolah sawah biasanya itu menggunakan bajak. Itu namanya alat mesin budidaya. Terus ada lagi yaitu pengolahan hasil, yaitu pengerjaan panen dan sisa panen. Jadi bagaimana alat-alat yang digunakan itu. Katakanlah untuk thresher itu termasuk, contohnya adalah alat pengolahan hasil. Terus ada lagi yaitu bangunan dan elektrifikasi pertanian. Itu juga masih termasuk di bidang alat dan mesin pertanian. Jadi bagaimana untuk gudang, bagaimana untuk kandang, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat mekanisasi pertanian itu merupakan ilmu tersendiri. Jadi namun ilmu itu tetap memerlukan berbagai disiplin ilmu yang lain. Khususnya apa? Ilmu keteknikan, engineering ya. Jadi seperti ilmu teknik sipil, ilmu hidrolika, ilmu mekanika, ilmu listrik, dan teknik bangunan. Jadi kalau kita lihat misalnya untuk bisa membongkar traktor, ya traktor itu kalau misalnya ini kan mesin ya itu, berarti ilmu apa? Perlu ilmu mekanika, otomotif ya, engineeringnya itu. Nah kalau misalnya mau buat ini untuk saluran irigasi, berarti perlu ilmu hidrolika dan juga teknik sipil untuk bangunannya. Terus kalau misalnya berkaitan dengan ini kelistrikannya, berarti perlu ilmu kelistrikan. Nah itu makanya cukup. Jadi sebenarnya kalau kita lihat maka itu sebenarnya penggunaan ilmu teknik sebenarnya ya, ilmu teknik. Menurut saya sih teknik bermacam-macam ya, semua ilmu teknik yang digunakan untuk bidang pertanian. Jadi bagaimana memanfaatkan ilmu teknik itu untuk pertanian, itulah kegiatan yang bisa dikembangkan dalam mekanisme pertanian itu. Jadi nggak terbatas pada beberapa bidang yang satu saat ini, tapi ini lebih luas cakupannya. Mulai sekarang itu yang berkembang adalah teknik pertanian. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar di pendahuluan ini. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin bisa diskusi nanti di lain waktu, baik aplikasi Zoom atau ketemu langsung ya. Terus kalau misalnya ini Anda bisa menambahkan pengetahuan ini lewat internet atau mungkin baca-baca buku di perpustakaan yang berkaitan dengan mekanisme pertanian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk teman kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.